Halo guys, nama saya Nora Noroeh. Di sini kalian bisa manggil saya Nora maupun Noroeh. Nah, ini channel pertama yang saya buat nih. Di sini saya sudah membuat jadwal untuk channel ini. Oke, kita ke sini dulu. Nah, di channel ini akan mulai pada tanggal 23 nanti, tepat malam minggu, yaitu gameplay atau live. Kita mabar live. Nah, untuk mabarnya sendiri saya lewat HP. Di sini saya punya dua game, yaitu AoV dan Mobile Legend. Pangkatnya ya rendah. Untuk Mobile Legend di Grandmaster dan di AoV itu di Platinum. Oke, untuk teman-teman yang mau request game untuk kita main sama-sama, ini spesifikasi HP saya yaitu Samsung A12 dengan Android OS-nya itu Android 11, dan dia punya ROM yaitu RAM 6 GB dan penyimpanan 128 atau ROM-nya 128. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan lah sebelum menyarankan game yang bisa kita mabar, biar HP ku itu nggak nge-lag saat kita mabar nanti. Oke, yang kedua, channel ini akan membuat game. Kita akan membuat game pada tanggal 24. Nah, ini di sini saya lagi berpikir apakah saat membuat game itu kita live atau hanya record saja. Memang biasanya itu lebih seru kalau live, jadi kalian bisa bertanya secara langsung. Nah, sedangkan kalau record kan kalian harus menunggu saya baca komen kalian. Nah, tapi masalahnya di sini saya menggunakan jaringan modem. Dimana jaringan modem ini yang saya pakai adalah smartfren. Takutnya jaringannya itu nanti down tiba-tiba atau gimana, penjelasannya akan tertunda. Dan juga jaringan pada siang atau sore hari itu masih lag. Jadi kemungkinan besar itu tengah malam jam-jam 12 sampai jam 3 baru saya bisa live untuk programmingnya sama gameplaynya. Nah, makanya saya mulainya tanggal 23 di mana malam minggu, dan hari minggu tanggal 24 itu untuk tutorial game sederhananya. Oke, ada juga nanti mungkin ini masih rencana akan ada pembahasan anime, di mana anime itu bukan anime yang baru rilis atau anime yang lama juga, bukan juga anime yang bagaimana. Kita akan membahas tentang anime yang sudah ada Blu-ray-nya atau orang biasa bilang tanpa sensornya begitu, versi DVD dari anime tersebut yang akan kita bahas. Mau itu yang tahun ini ataupun yang tahun lalu, yang penting dia ada versi DVD-nya. Tapi kemungkinan saya akan ambil yang baru-baru aja, yang rilisnya tahun 2020 tapi dia sudah ada Blu-ray-nya atau versi DVD-nya, dimana darah nggak disensor atau gimana gitu kan. Sayang banget itu nonton, kita sudah tahu itu darah malah dikasih warna hitam. Oke, itu untuk nanti kalau kita bahas anime. Berikutnya gamenya. Game itu kita akan membuat pertama itu bentuk 2D. Nah, di sini saya punya saran untuk teman-teman bisa saya minta saran dari teman-teman yang gimana ya? Saat membuat game atau saat bermain kalian mau ada backsound atau tidak saat di record. Nah, kalau misalnya di record terus ada backsound, nanti ya backsoundnya dia akan gini. Polosan kayak gini, nggak ada suara apapun, nggak ada suara musik dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa saranin mana yang bagus untuk recordnya, mau ada musik atau no musik begitu. Kalau ada musik, nanti musiknya itu antara lagu-lagu Jepang atau lagu-lagu barat, hanya dua itu aja. Oke, untuk sekarang kita bahas tentang game yang akan kita buat. Pertama, kalian akan saya ajarkan membuat game 2D dulu dan dasar-dasar dari aplikasi Godot untuk membuat game
Kenapa saya memilih Godot juga? Godot itu aplikasinya gratis, dia open source. Nanti link downloadnya saya taruh di bawah untuk kalian cek-cek aja. Oke. Dan simple kalau Godot daripada Unity atau Real Engine menurut saya, karena saya lebih sering pakai Godot. Kalau Unity saya pernah buat game AR, Augmented Reality. Oke, untuk contoh gamenya itu pertama ada game yang ini, dimana gamenya masih game 3D yang polosan. Dia punya latar polosan, belum dikasih aset maupun gambar. Lantai dan temboknya pun masih dikasih warna-warna dari bawaannya. Nah ini, dia masih seperti polosan seperti ini. Kalau dimulai dia bisa main. Tapi ini masih program sederhananya yang seperti tadi saya bahas. Kan kalau jatuh dia mati dan kembali ke tempat awal dia respawn. Oke. Terus untuk waktu pembuatan gamenya dalam recording ataupun streaming mungkin saya hanya batasi 23 menit untuk record. Jika saya nge-record tutorial mungkin 23 sampai 30 menit saja, tapi kalau kita live mungkin 30 sampai 1 jam. Atau mungkin bisa lebih kalau live, karena sayang kalau live-nya setengah-setengah kan. Pasti kalian mau bertanya malah live-nya berakhir. Jadi kalian simpan di komen. Bisa saja komen Anda tertimbun, jadi susah dibacanya. Nah, ini game yang tadi saya bilang masih polosan. Apakah ada game yang saya buat sudah ada kayak asetnya atau datanya? Ada. Dia ada di ini dia. Akan kuperlihatkan aset dan datanya. Yang sudah ada aset dan datanya itu ada di sini. Di sini saya sudah pakai aset gambar-gambar yang ku buat dan juga yang ku download. Yang ku download itu karakternya, tapi sisanya yang ku buat tuh kayak ininya. Nah, dia kayak seperti ini. Ya, bisa dibilang lumayan bagus. Nanti di sini ada pintunya. Untuk pintunya itu dia di sini. Nah, tuh, ada kan? Oke, nanti kita akan pelajari ini. Nanti kalian akan belajar dari yang mudahnya dulu ya di game 2D. Terus jika game 2D sudah bisa, kita akan belajar di game 3D sama-sama. Karena game 3D juga saya baru pelajari sedikit. Namun saya bisa membagikan ilmu saya kepada kalian sama aset-aset yang sudah kubuat. Untuk membuat aset sendiri mungkin tutorialnya ndak ku bikinkan karena kalau membuat aset itu lumayan lama sih sebenarnya. Tapi nanti teman-teman saja yang saranin mau diajarkan cara buat asetnya atau file-file kayak gini untuk buat arenanya atau tidak gitu. Oke, untuk spesifikasi komputer ini dia. Mungkin teman-teman ada mau saranin game komputer juga, sudah aku besarkan, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, ngomong-ngomong tentang Intel Core ini i7 yang versi pertama tahun 2017. Ya, laptop ini saya beli tahun 2017 pas lagi mahal-mahalnya Core i7. Tapi sekarang karena generasinya sudah di generasi Core i9 dan juga dimana generasinya Core i7 itu sudah generasi ke-9 kalau nggak salah atau ke-7, 9 atau 8 itu ya, kayaknya di 9 atau 8 atau 7 antara 3 itulah generasi Core i7 sekarang. Kalau saya ini generasi pertama atau keduanya Core i7, makanya dia setara dengan Core i3. Kalau sekarang mungkin dia akan turun ke Intel quad core atau sing multi core ya, entahlah. Nanti tidak tahu dia akan spesifikasinya akan sama dengan apa jika
lama-lama karena semakin baru generasinya semakin bagus laptopnya. Oke. Terus apa lagi ya? Tadi soal background dan musik sudah, tentang ini juga sudah. Terus mungkin teman-teman bisa kasih saran-saran untuk membangun channel ini, karena ini channel pertama yang ku buat, jadi saran maupun kritikan Anda lebih berarti begitu di channel ini. Jangan lupa like juga jika memang kalian suka dengan channel ini, atau dislike. Kalau kalian misalnya mau dislike, dislike aja, tapi komentar di bawah kekurangannya apa gitu, biar channel ini bisa berkembang. Jangan hanya asal dislike karena bilang ya nggak suka lah karena suaranya jelek gitu. Kalau memang suaraku jelek kan dari bawaan, kan itu nggak menentukan kualitas dari videonya gitu. Kecuali bilang, bang, tutorial anda masih susah dipahami bang. Nah, kasih tahu ya bagian mana anda susah pahami, nanti saya kasih tahu lewat video berikutnya gitu. Oke, mungkin itu saja dulu perkenalan dari saya. Akhir kata, salam programming dan salam game developer.